Halo semuanya, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dan berikut adalah biodata saya. Ya, di saat ini saya akan menjelaskan tugas kalkulus yang keenam, yaitu mengidentifikasi penggunaan turunan. Dengan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu turunan fungsi inverse, turunan fungsi implisit, turunan tingkat tinggi, dan yang terakhir yaitu turunan fungsi aljabar. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse adalah suatu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menemukan laju perubahan suatu variabel yang terlibat dalam hubungan fungsi yang dapat dibalikkan. Pada dasarnya, turunan fungsi inverse menghubungkan turunan fungsi asli dengan turunan fungsi inversenya. Rumusnya yaitu, jika y sama dengan fx adalah suatu fungsi inverse f dipangkatkan min 1x, maka turunan dari fungsi inverse dapat dihitung dengan rumus d per dx f dipangkatkan 1 min 1x sama dengan 1 per f aksen f pangkat min 1x. Di sini dapat dijelaskan bahwa f aksen x adalah turunan dari fungsi fx dan f pangkat min 1x adalah fungsi inverse dari fx, sedangkan f aksen f pangkat min 1x adalah turunan fungsi f yang dievaluasi dengan titik f1 f dipangkatkan min 1x. Contohnya yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, yang pertama itu tentukan inversnya. Y sama dengan 3x tambah 2, tentukan inversnya sama dengan x sama dengan y kurang 2 per 3. Jadi inverse dari fungsi ini adalah f dipangkatkan 1x sama dengan x kurang 2 per 3. Yang ketiga yaitu hitung turunan dari fx. Turunan dari fx sendiri yaitu f aksen x sama dengan 3. Dan yang terakhir yaitu gunakan rumus turunan fungsi. Dan soal fx sama dengan 3x tambah 2 menghasilkan 1 per 3. Ya, untuk poin yang kedua yaitu turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit sendiri adalah teknik untuk menghitung turunan ketika suatu hubungan antara dua variabel, misalnya x dan y, diberikan dalam bentuk implisit. Dalam hal ini y tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi dari x, tetapi keduanya saling bergantung dalam suatu persamaan. Dalam kasus seperti ini kita menggunakan aturan turunan fungsi implisit. Nah, misalkan kita memiliki persamaan yang menghubungkan x dan y, yaitu fx, y sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan turunan implisit. Langkah yang pertama yaitu turunkan kedua sisi persamaan terhadap x. Nah, ketika akan menurunkan fungsi tersebut terhadap x, mengingat bahwa y adalah fungsi dari x, yaitu y sama dengan fx, saat kita menurunkan y, kita menggunakan aturan rantai. Artinya setiap turunan y akan menjadi dy per dx, karena y bergantung pada x. Nah, yang kedua yaitu selesaikan untuk dy per dx. Setelah menurunkan persamaan, kita akan mendapatkan ekspresi melibatkan dy per dx. Kemudian kita isolasi dy per dx untuk menemukan turunan yang kita inginkan. Sebagai contoh yaitu, nah, jika kita memiliki persamaan f xy sama dengan 0, turunan implisit dari persamaan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian turunan f x, y terhadap x menggunakan aturan rantai, yaitu AF per AX tambah AF per AY dikalikan dengan DY per DX sama dengan 0. Nah, misalkan kita memiliki contoh
kita diberikan persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita akan menemukan turunan dy per dx. Langkah yang pertama, turunkan kedua sisi persamaan terhadap x. Turunkan dari x kuadrat terhadap x adalah 2x. Yang berikut, turunan dari y kuadrat terhadap x adalah 2y dikalikan dy per dx. Nah, hal ini menggunakan aturan rantai karena y adalah fungsi dari x. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 2x plus 2y dikalikan dengan dy per dx sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu selesaikan dy per dx. Nah, yang pertama itu pindahkan suku yang mengandung dy per dx ke satu sisi persamaan. Nah, kita memiliki 2y kali dy per 2x per dx, maka kita pindahkan 2x, kita pindahkan ke sebelah kanan maka menjadi minus 2x. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan 2y dan dapat menghasilkan dy per dx sama dengan minus x per y. Jadi turunan dy per dx untuk persamaan lingkaran ini adalah dy per dx sama dengan min x per y. Ya baik, kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan yang diambil dari satu kali terhadap suatu fungsi setelah kita mengambil turunan pertama dari suatu fungsi. Kita dapat melanjutkan untuk mengambil turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap kali kita mengambil turunan, kita menyebutnya sebagai tingkat turunan yang lebih tinggi. Nah, untuk turunan pertama dari suatu fungsi fx dapat dituliskan sebagai f aksen x atau d per dx kalikan dengan fx. Nah, turunan yang kedua dituliskan sebagai f aksen x atau d pangkat 2 per dx pangkat 2 fx. Nah, turunan yang ketiga dapat dituliskan sebagai f pangkatkan 3 x atau d dipangkatkan 3 per dx pangkat 3 dari fx. Nah, untuk seterusnya sampai kepada turunan kn ditulis sebagai fn x atau d dipangkatkan n per dx pangkat n fx. Untuk contoh, misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 4, maka turunan pertama yaitu dx per d per dx x pangkatkan 4 sama dengan 4x dipangkatkan 3. Nah, turunan yang kedua yaitu dx kuadrat per dx pangkatkan 2x pangkat 4 sama dengan 12x dipangkatkan 2. Turunan yang ketiga yaitu d pangkat 3 per dx dipangkatkan 3 x dipangkatkan 4 sama dengan 24x. Dan yang terakhir yaitu turunan keempat, karena x dipangkatkan 4 maka turunan yang terakhir yaitu turunan yang keempat d dipangkatkan 4 per dx dipangkatkan 4 x dipangkatkan 4 sama dengan 24. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merujuk pada proses untuk menghitung laju perubahan atau kemiringan suatu fungsi aljabar terhadap variabel bebasnya. Biasanya x. Fungsi aljabar ini itu sendiri meliputi berbagai jenis fungsi yang dapat ditulis menggunakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Berikut adalah aturan-aturan dasar untuk menghitung turunan fungsi aljabar. Yang pertama, turunan fungsi konstanta, yang mana jika fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Contohnya yaitu fx sama dengan 7, maka f aksen x sama dengan 0. Yang berikut aturan pangkat.
mana jika fx sama dengan x dipangkatkan n, di mana n adalah bilangan real, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan n dikalikan x dipangkatkan n dikurangi 1. Contohnya itu fx sama dengan x dipangkatkan 3, maka f aksen x adalah 3x dipangkatkan 2. Yang ketiga, aturan penjumlahan dan pengurangan, yang mana jika fx sama dengan gx ditambah hx atau fx sama dengan gx dikurang hx, maka turunannya yaitu yang pertama penjumlahan f aksen x sama dengan g aksen x plus h aksen x. Yaitu yang berikut pengurangan, yang mana f aksen x sama dengan g aksen x dikurang h aksen x. Contohnya yaitu fx sama dengan x dipangkatkan 2 plus 3x, maka f aksen x sama dengan 2x ditambah 3. Yang berikut fx sama dengan 3 dipangkat x dipangkatkan 2 dikurangi 4 ditambah 7, maka f aksen x sama dengan 2x dikurangi 4. Aturan yang berikut aturan perkalian, yang mana jika fx sama dengan gx dikalikan hx, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan g aksen x dikalikan hx tambah gh gx dikalikan h aksen x. Contoh fx sama dengan x kuadrat dikalikan sin x, maka f aksen x sama dengan 2x kali sin x plus x kuadrat dikalikan dengan cos x. Aturan yang terakhir yaitu aturan pembagian, di mana jika fx sama dengan gx per hx, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan hx dikalikan g aksen x dikurangi gx dikalikan h aksen x per h dikalikan x dipangkatkan 2. Contohnya yaitu fx sama dengan x kuadrat per x plus 1, maka f aksen x sama dengan x plus 1 dikalikan 2x kurang 2x kurang x pangkat 2 dikalikan 1 per x ditambah 1 dipangkatkan 2, dan hasilnya yaitu x dipangkatkan 2 ditambah 2x per x tambah 1 dipangkatkan 2. Berikut adalah 5 referensi yang saya pakai dalam pembuatan video ini, dan semoga referensi ini dapat membantu teman-teman sekalian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.